Siapa sih orang yang pertama kali menemukan listrik? Kita akan bahas di sini. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Dia ini bukan seseorang yang berasal dari keluarga yang kaya atau berpendidikan tinggi. Jadi siapakah dia? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Kalian pernah nggak membayangkan hidup tanpa listrik? Tanpa lampu, tanpa perangkat elektronik, semuanya yang berhubungan dengan listrik. Mungkin saja bisa kalau kita beradaptasi. Tapi itu tidak mudah, guys. Nah, hari ini kita akan mengenal dengan seorang ilmuwan luar biasa yang berperan besar dalam penemuan listrik seperti yang kita gunakan sekarang. Namanya adalah Michael Faraday. Michael Faraday ini tuh lahir pada tahun 1791 di Inggris. Ia bukan berasal dari keluarga yang kaya dan berpendidikan tinggi. Ayahnya adalah seorang pandai besi dan Michael sendiri memulai hidupnya sebagai seorang penjilid buku. Namun, dari buku-buku yang ia baca saat bekerja, rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan mulai tumbuh. Nah, suatu hari ini Michael beruntung bisa menghadiri ceramah ilmiah oleh ilmuwan terkenal Sir Humphrey Davy. Michael ini tuh begitu terinspirasi sehingga dia menulis catatan tentang ceramah tersebut dan mengirimkannya ke Davy. Terpesona oleh dedikasi dan bakat Michael, Davy ini kemudian mempekerjakannya sebagai asistennya. Dan inilah awal dari perjalanan ilmiah Michael Faraday. Nah, di laboratorium, Michael ini melakukan berbagai eksperimen yang kelak akan mengubah dunia. Salah satu penemuannya yang paling penting adalah prinsip elektromagnetisme, yang akhirnya mengarah pada penemuan motor listrik pertama di dunia. Prinsip inilah yang memungkinkan kita memiliki alat-alat seperti kipas, blender, hingga mobil listrik. Jadi mungkin kalau nggak ada dia, nggak ada itu semua, guys. Penemuan besar lainnya adalah hukum induksi Faraday. Ia menemukan bahwa dengan menggerakkan magnet di dekat kumparan kawat, arus listrik itu dapat dihasilkan. Temuan ini tuh menjadi dasar pembangkit listrik modern yang kita gunakan saat ini, guys. Meski Michael Faraday ini tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, ia membuktikan bahwa dedikasi, rasa ingin tahu, dan kerja keras itu bisa membawa perubahan besar. Michael juga dikenal karena sikapnya yang rendah hati. Bahkan dia menolak gelar bangsawan karena merasa bahwa ilmu pengetahuan harus tetap murni dan tidak tergantung pada status sosial. Selain kontribusinya dalam dunia kelistrikan, Michael juga memberikan pengaruh besar dalam bidang kimia, guys. Ia menemukan benzena, sebuah senyawa kimia yang menjadi dasar dari banyak produk industri modern. Selain itu, Michael juga mengembangkan konsep tentang elektrolisis yang menjadi dasar bagi banyak proses kimia modern, guys. Karyanya dalam sains ini itu begitu penting sehingga satuan kapasitasi dalam ilmu fisika dinamakan farad sebagai penghormatan atas kontribusinya. Farad itu berarti Faraday. Bahkan Albert Einstein itu selalu menyimpan potret Michael Faraday ini di kantornya sebagai sumber inspirasi. Albert Einstein saja itu terinspirasi oleh Michael Faraday. Michael Faraday ini itu juga dikenal sebagai seorang komunikator sains yang luar biasa. Ia merasa bahwa pengetahuan harus diperluaskan kepada semua orang, bukan hanya ke kalangan elit saja. Untuk itulah ia sering memberikan ceramah publik yang mudah dipahami, termasuk Christmas Lectures yang masih menjadi tradisi di Royal Institution sampai saat ini. Michael Faraday ini menggunakan metode ceramah yang sederhana dan penuh dengan eksperimen langsung, sehingga orang-orang dari berbagai kalangan itu bisa memahami konsep-konsep ilmiah yang kompleks. Enak kalau misalkan punya guru yang memberikan teori sekaligus praktek yang mudah dipahami. Ia ini menginspirasi generasi baru ilmuwan dan sampai sekarang cara penyampaiannya mudah dipahami, guys. Di tahun-tahun terakhirnya, Michael Faraday ini itu mulai mengalami masalah kesehatan, terutama dengan ingatannya. Meskipun demikian, itu ia tetap dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan tekun, guys. Michael Faraday ini itu wafat pada tahun 1867 di usia 75 tahun. Namun itu warisannya itu tetap hidup melalui penemuan-penemuan dan sumbangsinya terhadap dunia sains. Hingga hari ini itu para ilmuwan, insinyur, dan masyarakat umum di seluruh dunia berterima kasih kepada Michael Faraday ini atas kontribusinya yang mengubah kehidupan kita, guys. Dari penemuan dasar motor listrik hingga generator listrik yang kita andalkan setiap hari. Semuanya itu berawal dari rasa ingin tahu seorang anak penjilid buku yang tidak pernah berhenti belajar. Seperti yang pernah dikatakan Michael Faraday sendiri, tak ada yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan jika kita dapat menggunakannya untuk kebaikan. Sebuah pelajaran bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dimanfaatkan bagi kebaikan seluruh umat manusia. Jadi, gimana menurut kalian? Nah, mungkin itu sedikit cerita tentang Michael Faraday ini. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan Assalamualaikum.